Halo Ekra Fans, selamat datang di podcast Kewirausahaan. Pada episode kali ini kita akan menghadirkan kisah inspiratif bagaimana hobi bisa bertransformasi menjadi bisnis yang sukses dengan berbagai pelajaran dan pengalaman yang menarik dari pembicara muda kali ini. Jadi stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, kenalin aku Zelfa, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Di sini aku bersama Kak Zakia, seorang pengusaha muda yang telah berhasil membangun bisnis dari passion yang dimiliki. Untuk Kak Zakia bisa memperkenalkan diri lebih lanjut. Oke, halo teman-teman. Nyapa teman-teman dari podcast. Bentar, ini namanya apa? Podcast Kewirausahaan. Oke, podcast kewirausahaan. Nyapa teman-temannya ada sapaan khusus nggak? Nggak usah sih. Teman-teman aja Iya. ya. Oke. Halo teman-teman, saya Zakia. Saat ini sedang menggeluti bidang usaha hadiah dan buket atau floris yang teman-teman biasa tahu. Jadi itu aja sih. Ada yang perlu diulik lagi? Mungkin ini Mbak, nama lengkap terus jurusan gitu Oke. juga ya Mbak? Sekarang masih aktif jadi mahasiswa UNES di pendidikan biologi. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai aja ya Kak. Iya. Aku mau tanya nih Kak, sebelumnya Kak Zakia ini menemukan hobinya itu sejak kapan? Terus apa yang membuat Kak Zakia ini mau mengembangkan hobinya itu menjadi bisnis? Sejak kapan ya? Kalau ditanya sejak kapan menemukan hobi, nggak tahu juga ya. Soalnya tuh hobi itu nggak sadar kita ngelakuin apa yang kita sukai, terus lama-lama ya seneng aja, terus dilakuin terus-menerus. Karena ketika kita melakukan apa yang kita sukai, lama-kelamaan ya kita makin mencintai hal itu gitu. Iya benar. Kayaknya sih mulai suka bikin-bikin kerajinan tangan gitu dari SMP. Dari SMP. Iya, dari dulu di SMP itu bikin bunga dari pita. Itu lebih rumit lagi soalnya pitanya dipotong-potong, terus dipola, terus dibakar dan sebagainya. Itu kalau sekarang bikin lagi kayaknya nggak sempet waktunya gitu. Dari mulai SMP itu suka bikin-bikin, terus SMA itu sempet vakum dari kerajinan tangan. Terus setelah SMA, setelah lulus kan bingung ya mau ngapain sebelum kuliah, jadi akhirnya buka barang-barang lama lagi, nyoba-nyoba lagi, terus akhirnya bikin buket. Pertama itu aku bikin buket bunga dari pita itu, karena dulu masih ada banyak pita-pita. Terus aku bikin buket-buket bunga, ya iseng-iseng diposting lewat story Instagram, story WhatsApp gitu. Terus teman-teman ya lihat, ya itu cuma sebagai apa ya, nunjukin kesenangan gitu. Iya, nunjukin kesenangan aja kan. Biasanya di rumah. Iya, teman-teman yang punya hobi kan kadang ya udah futsal aja, terus foto-foto, bikin JJ kalau sekarang ya. Terus di-share ke Instagram dan sebagainya. Ya aku cuma sebatas itu aja. Terus teman-teman ada yang tahu nih, aku pernah bikin buket, terus ada yang suruh bikinin. Terus ke temennya lagi yang lain suruh bikinin, bilangnya tuh beli gitu loh. Suruh bikinin, mau beli buket gitu. Nah aku nggak jual kan, tapi ya udah sih, apa salahnya gitu ya. Terus ya dari situ makin banyak yang tahu, makin banyak yang minat, soalnya paling sering itu dari orang ke orang. Misalkan kamu, dari omongan orang. Iya, kamu beli buket, terus kamu dikasih buket misal ya. Misal aku ngasih kamu buket, kamu tahu itu belinya dari mana, akhirnya kamu beli juga. Terus nanti kamu ngasih ke orang lain, terus orang lain itu beli juga di kamu, gitu kan. Benar-benar. Terus sampai sekarang. Kalau boleh tahu nama Instagram buketnya apa nih Kak? Nama Instagram buketnya itu @hadiah.muu. Oke. Biar nanti teman-teman yang lain bisa langsung cek, bisa langsung lihat-lihat ya Kak ya. Iya, boleh banget. Lanjut Kak, kalau untuk hal-hal apa saja sih Kak yang diperhatikan dari mulai membuka usaha dari hobi ini? Seperti mungkin kayak promosinya atau bikin akun sosmednya mau gimana gitu sih Kak. Jadi kalau bikin akun sosmed itu aku juga ya awalnya bingung, pasti cari nama ya. Iya, cari namanya ya? Gitu. Iya kan. Pasti semua juga udah banyak yang jual buket juga. Iya. Ya udah kayak
nyeletuk ya udah hadiahmu aja, soalnya aku nggak cuma pengen jual buket tapi hadiah, jadi Kayak gift gitu ya, kayak iya, gift box gitu ya. heeh, heeh. Padahal juga ada yang request, misal aku sibuk nih, aku sebagai perempuan sibuk, terus aku pengen Iya. ngasih hadiah ke cowokku misalkan, ya aku menghubungi hadiahmu buat siapin hadiah, apa kira-kira hadiah yang cocok. Jadi Iya, iya, juga konsultasi juga, bisa request apapun yang mereka pengen buat dihadiahin gitu. Kayak biasanya gini kak, aku mau ngasih temanku yang sempro, kak cocoknya apa gitu Iya, ya. iya bener banget. Ya mesti Iya, gitu. iya. Lanjut ya kak, biasanya kan kalau berwirausaha pasti ada tantangannya ya kak. Kalau Pasti. tantangan yang pernah kak Zakia alamin dari awal sampai saat ini tuh apa ya kak? Tantangannya pasti pertama dari diri sendiri sih. Dari awal mulai usaha itu ya biasanya kan pengen bikin usaha tapi masih bingung mulainya dari mana. Iya gitu. Terus yang sering dipikirin juga modalnya dari mana. Iya. Atau yang bingung juga mau usaha apa. Nah, padahal kan kita bisa mulai dari hal kecil, sekecil hobi kita merangkai bunga, sekecil hobi kita gunting-gunting kertas dan sebagainya. Sekarang kan ada itu yang suka bikin apa ya namanya, paper quilling, yang kertas digulung-gulung terus jadi bentuk apa sepeda, terus di figura jadi, nah itu iya, namanya iya, paper iya. quilling. Nah sesederhana itu, sederhana kita gulung-gulung, sesederhana kita rangkai bunga, itu bisa jadi usaha sebenarnya. Tapi biasanya orang-orang terlalu mikirin mau pengen usaha apa ya, cari peluang apa ya, padahal Kadang peluang mikirin itu juga kayak ini laku apa enggak ya, gitu-gitu iya, ya, Kak, ya. iya, makanya. Jadi banyak hal yang dipertimbangkan, nah itu tantangannya. Terus nanti semakin berjalan, tantangannya beda lagi. Gimana cara, kita udah punya nih, udah punya usaha, Brandnya, iya. udah punya produk, udah banyak hal yang udah disiapin. Yang jadi tantangan lagi, nyari siapa yang jadi target market kita. Iya, bener. Kan? Terus habis itu kalau udah semua nih, udah punya target market, udah berjalan usahanya, tantangannya beda lagi. Tantangannya bisa dari kita sendiri, kadang jenuh. Iya, bener. Enggak, jadi hobi pun kalau misalkan dilakukan terus menerus, harusnya kan hobi itu biasanya kita lakukan ketika kita waktunya senggang, waktu ya kan? senggang. Waktunya senggang kita ngelakuin hobi kita terus dengan senang hati. Terus ini kita dipaksa untuk melakukan itu ketika kita sibuk misalkan. Nah, itu jadi tantangan tersendiri juga. Terus setelah itu pasti lanjut lagi ada tantangan yang beda lagi, entah nanti dari kompetitor, atau mungkin nanti di tengah jalan ada konflik, atau misalkan kita udah punya partner nanti ada konflik, terus gimana nyelesainnya, ya gitulah. Iya, bener-bener kak. Kalau strategi yang kakak lakukan untuk promosi ataupun pemasaran buket ini, maupun online maupun offline itu sih kak, pemasaran sama strategi promosinya itu gimana? Oke, untuk pemasaran sendiri sebenarnya aku masih belum jauh, masih belum bagus sih menurut aku, belum ideal juga, karena aku masih mengandalkan yang konvensional, yang dari orang ke orang, terus dari yang online itu baru Instagram. Jadi aku belum belajar gimana TikTok Shop, kan banyak Iya, tuh di Shop, ada. Shopee gitu ya. Iya, ya. Kalau Shopee pernah nyoba. Terus kalau Shopee itu kan harus cepet ngerespon chat, Iya. harus cepet kirim, sedangkan aku masih sendiri pada waktu itu. Jadi untuk packing, harus packing itu kan Iya, lama prosesnya. Jadi belum diterusin lagi. Jadi sekarang masih mengandalkan Instagram sama ya WhatsApp dari teman ke teman. Tapi udah model kayak kirim-kirim paket-paket gitu ya? Iya, udah. Marketing udah. Iya, biasanya itu yang kalau enggak, misal dia kuliah di Semarang, Iya. terus udah nggak kuliah lagi di Semarang tapi teman-temannya masih pada di Semarang toh, jadi dia pesan ke aku untuk dikasihkan ke teman-teman yang ada di Semarang gitu. Itu lewatnya kayak Gojek gitu atau paket yang kayak dibungkus itu nggak? Kalau masih di dalam kota biasanya pakai Gojek. Kalau di luar kota ya pakai ekspedisi. Berarti udah sampai situ ya? Iya. Kak Zakia ini mulainya dari tahun berapa sih kak? Mulainya kalau mau mulai niat banget kayaknya
iya nih aku mau gas, mau Iya. diseriusin. Kayak Kan udah kalau mulai kayak bikin IG-nya gitu, bikin iya, iya kalau namanya mulai gitu. bikin IG-nya, udah bikin mulai namanya, ada niat di dalam diri buat oh iya nih mau diseriusin gitu. Ya mulai kapan ya? Waktu semester 2. Masuk Oh, kuliah baru semester 2. baru masuk kuliah ya, Kak ya? Iya, jadi waktu itu tuh ya karena aku sebelumnya aktif organisasi di SMA, terus di pas kuliah tuh pas semester 1 tuh masih adaptasi kan sama Iya. kegiatan di perkuliahan. Terus semester 2 itu dia udah enjoy sama kuliah. Terus mikir mau lanjut organisasi lagi atau mau ngapain nih Iya. gitu. Terus akhirnya ya aku mikir kalau misalkan aku nggak lanjut buat aktif di organisasi, aku mau coba merintis usaha supaya nanti harapannya ya kemarin harapannya itu supaya nanti pas lulus ada yang dilakuin lah, jadi nggak misalkan Iya sambil bener sih, Kak. nggak sambil cari-cari loker ya masih bisa sambil Iya ngembangin bener-bener usaha kan. Nah, bener banget. ya itu tahun berapa ya, 2020 apa ya, Oh 2020-an itu ya? pas banget pas mulai mau Corona pandemi. itu ya? Iya, Iya, heeh. iya. Jadi itu sekalian buat hiburan di rumah, bikin buka di rumah, itu mulai itu sih. Kak. Lalu kalau waktu Kak Zakia udah mulai gak semangat, mungkin udah mulai lesu gitu ya Kak ya, Oh. udah mulai kayak nggak sesuai target awal gitu ya. Itu cara Kak Zakia ngatasinya bisa sampai usahanya berkembang hingga saat ini tuh gimana sih Kak? Yang pertama yang bikin itu dulu ya, yang bikin nggak semangat itu Iya. apa ya? Yang bikin nggak semangat biasanya ya karena kesibukan yang lain ya. Ya harusnya memang kalau usaha dimulai sendiri tuh ya capek, kan semua dikerjain Iya, sendiri ya. benar-benar. Mulai dari strategi promosinya, mulai di produksinya, terus operasionalnya, Iya. terus semuanya kan masih dikerjain sendiri kalau masih awal-awal. Jadi ya tentu ya ribet sama sambil ngerjain yang lain gitu loh, jadi itu jadi tantangan banget. Apalagi sambil nugas itu ya kayak Iya, waktu tugasnya numpuk banget. iya. Apalagi saya kan di biologi itu banyak praktikum, Iya, bener. terus laporan praktikum juga banyak, itu ya tantangannya di situ. Terus caranya ya itu konsisten. Jadi karena aku yakin memang mulainya kan udah susah ya. Iya. Kalau aku berhenti di sini, ya eman-eman apa yang sudah tak mulai. Iya benar. Terus kalau usaha buket kan, misalnya ada satu pelanggan, dia nggak mungkin ngasih hadiah ke satu orang aja. Iya. Dia pasti ngasih hadiah ke banyak orang dan bakal sering. Ya, bakal jadi langganan gitu Iya, ya kayak. benar. Jadi langganan. Makanya udah banyak langganan, terus kalau misalkan aku mandek nanti aku ngecewain mereka yang udah percaya sama aku. Jadi ya ingatnya itu buat konsisten aja. Ya walaupun sambil tertatih-tatih, nggak misal nanti awal gaspol, 1 bulan gaspol, terus bulan kedua masih tertatih-tatih, yang penting tetap dilakuin. Itu sih, jangan sampai mandek. Nanti pelanggan-pelanggannya udah nggak percaya lagi, wah kayaknya nggak niat jualan nih. Cari yang lain gitu. Oke, Kak. Boleh nih Kak kasih tips dan saran untuk pendengar yang ingin memulai usaha dari hobinya dong. Buat kalian yang pengen mulai usaha dari hobi kalian, ya terutama harus tahu dulu ya hobinya apa. Iya. Terus apa yang bisa dikembangkan dari situ. Biasanya yang terkait itu ada, misalkan hobinya, walaupun hobinya sepak bola, bisa nanti jualan sepatu bola. Iya. Atau jersey. Temanku banyak yang ya dia suka desain, ya dia desain jersey gitu. Terus ya banyak hal yang bisa diulik dari hobi kita. Asalkan semangat gitu ya Kak ya. Iya. Ya walaupun nggak semangat pun harus tetap dilakukan. Iya. Sebenarnya jangan ngubah hobi jadi bisnis, tapi buat bisnis itu jadi hobi kalian. Karena kalau misalkan hobinya diubah jadi bisnis, terus hobinya ngapain gitu. Oh iya, Kan betul. hobi itu buat kesenangan kita di waktu luang. Terus kalau misalkan hobinya udah jadi bisnis lah, kita mau ngapain ngisi waktu luangnya. Itu aja sih. Oke, Jangan ragu buat memulai. Banyak teman-teman yang lain juga tanya, ini mulainya gimana? Mulainya dari mana? Kalau kebanyakan mikir mulainya dari mana, ya nggak jalan-jalan, nggak dilakuin. Yang penting dilakuin. Emang pertama bakal
teman-teman di sekitarmu ngapain nih, nggak jualan buket buat apa. Iya. Tapi Bener, ikut bener. organisasi itu bagus, biasanya organisasi ada ya kegiatan kewirausahaannya kan. Soalnya dulu aku pas SMA juga banyak danusan gitu kan, dulu masih itu jadi terbiasa buat jualan, jadi nggak malu sama teman-teman yang lain, udah biasa. Oke Kak, ini udah sampai di penghujung acara Nggak nih. kerasa Nah, ya. iya. Yang lama ada lagi dong. boleh nanti bicara lagi. Oke, siap, di belakangnya kita ya. Iya. Ada pesan nggak nih Kak buat kakak-kakak di rumah, buat penonton di rumah tentang tema hari ini dari hobi jadi bisnis? Closing statement ya. Iya. Kalau dari aku, ketika kita melakukan apa yang kita sukai, semakin kita lakukan pasti semakin kita menyukainya. Itu aja sih. Mantap enggak? Oke, tadi teman-teman udah nyimak pembicaraan aku sama Mbak Zakia ya tentang merintis usaha dari hobi. Terima kasih Kak Zakia udah menyempatkan waktu ke sini. Ini ada penyerahan sertifikat untuk Kak Zakia. Terima kasih. Iya. Difoto dulu nggak?